wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Eli Yustriani dari SMP Negeri Rejosari dan ketiga rekan saya. Saya Pujiono dari SMP Negeri Campur Sari. Saya Fahrudin Rizani dari SMP Negeri Air Satan. Saya Triwahyono dari SMP Negeri Air Lesing. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, mempraktikkan percakapan coaching yang berbasis supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Tentunya kita selalu diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu tentunya dalam rangka observasi. Saya dengar-dengar untuk hari ini Bu Eli mempunyai program coaching ya gitu ya. Iya, Pak. Jadi saya ingin tahu bahwasanya coaching itu yang sudah kita kembangkan terkait dengan hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan yang ada. Tentunya saya kira itu Bu Eli bisa untuk memahaminya kan begitu. Salah satu diantaranya ketika kita melakukan coaching, tentunya ada hal yang paling penting di situ terkait dengan tirta, di mana dalam alur tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot oleh coach itu sendiri kan gitu. Jadi di sini di kesempatan ini tentunya saya yakin dan percaya Bu Eli nanti sudah bisa mampu kan begitu. Hanya saja di sini saya perlu untuk bertanya terkait dengan hal tersebut. Di ketika coaching nanti hal apa yang Ibu Eli kembangkan terkait dengan kompetensi coaching yang bagaimana yang Ibu nanti kembangkan setelah nanti ketika proses coaching itu berlangsung. Oh ya, baiklah, terima kasih Pak. Ya. Memang hari ini saya akan ada melaksanakan coaching. Saya merasa senang sekali karena Bapak mau gitu ya mengobservasi Ya, kegiatan saya, karena memang saya merasa kemampuan coaching saya ini masih sangat rendah Pak, belum baik gitu. Jadi butuh masukan-masukan dari Bapak berkenaan dengan proses coaching ini. Dalam hal ini saya itu ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan kehadiran penuh serta menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, karena kadang saya itu masih kesulitan dalam memilih pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan ke coach, gimana bisa menggali lebih dalam tentang permasalahan mereka dan bisa mengarahkan mereka untuk mencari solusi seperti itu. Jadi dari berbagai nanti terkait dengan kompetensi tadi, kira-kira dari beberapa kompetensi tadi, hal kompetensi apa yang sekiranya nanti yang spesifik yang akan Ibu Eli kembangkan pada poin coaching pada saat ini, Bu Eli? Iya, yang seperti saya bilang tadi Pak, itu akan saya fokuskan ke yang dimendengarkan aktif dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak, agar saya tuh bisa menjembatani si coach ini agar bisa menemukan solusi tanpa saya harus memberikan saran-saran, karena kan memang prinsip coaching kan kita nggak boleh kasih solusi tapi hanya mengarahkan, memfasilitasi seperti itu Pak. Ya, baik Bu. Jadi dari terkait apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, kemudian ada lagi sedikit pertanyaan ini Ibu terkait dengan indikator. Jadi hal-hal yang memang nanti kan Ibu nanti akan lakukan kan begitu. Jadi indikator apa yang akan Ibu ambil atau Ibu kembangkan terkait dengan impasing ini sendiri Bu? Saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak agar si coach ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan juga bisa menyelesaikannya dengan baik, serta bisa berkomitmen dan bertanggung jawab atas rencana yang sudah dibuat, tidak hanya sebagai rencana tapi juga bisa diaplikasikan seperti itu. Oke, baik Ibu. Saya kira dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu terkait persiapan coaching yang akan dilakukan pada hari ini, itu saya kira nanti dalam program yang sudah disampaikan juga saya kira itu bisa berjalan lancar, hikmat, tanpa ada halangan sesuatu apapun kan. Jadi karena ini nanti bisa dikembangkan, ya mohon dengan sangat untuk bisa dijalankan dengan poin-poin kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan. Saya kira itu Bu, nanti Ibu bisa bercoaching dengan rekan sejawat yang memang Ibu
merasa itu sudah punya masalah dan lain sebagainya, itu bisa nanti untuk dilaksanakan Bu ya. Saya kira itu terlebih dahulu untuk kedepannya. Nanti setelah coaching nanti kita akan pasca observasi terkait dengan coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu tadi. Saya kira bisa berjalan lah nanti kan Bu ya. Ya, baik, terima kasih Pak masukan-masukannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Farudin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Eli. Iya. Kemarin Pak Farudin tanya saya kapan ada waktu. Kira-kira ada yang mau disampaikan ya Pak ya? Apa yang mau disampaikan? Ya benar, Bu. Saya memang menghubungi Ibu beberapa waktu yang lalu karena saya memang mempunyai permasalahan di sekolah, Bu, dalam kegiatan pembelajaran saya, Bu. Oke. Tentang kondisi pembelajaran di sekolah ya? Iya, Bu. Jadi dalam kelas yang saya ajarkan itu masih ada anak-anak atau siswa itu yang kurang termotivasi, Bu. Ketika belajar, mereka kayaknya kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Begitu. Oke, baiklah Pak. Jadi anak-anak itu kurang termotivasi dalam belajar ya? Ya, benar. Ya, kira-kira menurut Pak Farudin itu apa yang menjadi kendala yang dihadapi sehingga masih ada anak-anak itu yang masih kurang termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran Bapak? Ya, terima kasih, Bu ya. Jadi ketika saya mengajar di kelas itu, jadi setelah diberikan materi, anak-anak itu sepertinya kurang antusias. Mungkin kayaknya mereka kurang semangat atau kurang familiar dengan materi yang diberikan. Dan juga sepertinya agak sulit menangkap materi yang saya sampaikan di kegiatan di kelas. Padahal saya sudah berusaha untuk menjelaskan materi tersebut, tetapi sebagian dari anak-anak itu masih saja kayak lesu, ya kurang antusias lah dalam belajar itu. Oh gitu. Harapan Bapak kira-kira kelasnya mau seperti apa? Harapan saya, Bu, saya pengen kelas saya itu anaknya aktif, Bu. Aktif, motivasinya tinggi, mereka mengikuti pembelajaran dengan baik, suka bertanya dan menyenangi materi yang saya berikan. Itu harapan saya, Bu. Ya, baik. Selanjutnya berarti kalau Pak Farudin maunya seperti itu, berarti Pak Farudin kan butuh strategi nih. Kira-kira strategi seperti apa yang kira-kira cocok untuk meningkatkan motivasi siswa-siswa yang tadi itu masih belum bersemangat dalam belajar? Menurut saya, Bu ya, sepertinya saya harus memberikan materi pembelajaran yang lebih menarik, yang sehingga dengan materi tersebut anak-anak menjadi lebih termotivasi. Saya juga harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga saya dapat mendorong anak-anak itu agar lebih senang dengan materi yang diberikan. Dan juga saya harus menekankan kembali keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas bersama yang sudah disepakati, terutama pada poin bersemangat dalam belajar. Jadi dalam keyakinan kelas kami itu, Bu, sebenarnya sudah dibuat bahwa anak-anak menyatakan bahwa kami siswa yang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi saya akan mengingatkan kembali ke anak-anak agar mereka, ini loh keyakinan kelas yang sudah dibuat, sebaiknya saya akan mendorong agar ada kesadaran mereka untuk kembali ke keyakinan kelas tersebut. Oke, ya, bagus sekali Pak ya. Pak Farudin punya banyak ide nih untuk diterapkan. Nah, terus kira-kira nih dari beberapa ide-ide tadi yang kira-kira dalam waktu dekat atau paling cepat bisa dilaksanakan tuh yang mana dulu Pak? Oh ya, terima kasih, Bu ya. Jadi kalau keyakinan kelas ini sudah lama dibuat, Bu. Itu sudah berjalan. Tapi untuk yang saat ini yang jadi fokus saya, Bu, saya akan merancang materi yang benar-benar menarik. Yang familiar bagi anak-anak, dan juga saya akan mengajarkan materi tersebut dengan metode-metode yang variatif, sehingga diharapkan dengan materi yang menarik tersebut anak-anak menjadi kembali bersemangat
untuk mengikuti pelajaran yang saya berikan di dalam kelas ini. Bagus sekali Pak. Jadi memang harus ada prioritas nih, yang mana dulu yang harus dijalankan biar bisa terarah seperti itu ya. Itu udah bagus banget Pak Farudin, udah punya ide, terus juga udah bisa memilah-milah mana yang bisa dilaksanakan lebih dulu, mana yang nanti seperti itu. Nah kira-kira kapan itu Pak jadwalnya? Maksudnya kan kalau kita udah berencana, ini kalau cuman rencana-rencana di angan-angan aja tuh kayaknya nanti nggak akan jalan-jalan Pak. Jadi kita harus punya punya target gitu misalnya. Jadi kira-kira kapan Pak Farudin akan mulai melaksanakan rencana yang sudah Bapak katakan tadi? Insya Allah minggu depan akan saya laksanakan. Kalau minggu-minggu ini saya akan merancang materi dulu. Saya akan membuat metode pembelajaran yang bervariasi. Saya akan mencari materi-materi yang menarik tersebut. Jadi insya Allah dalam minggu depan semuanya sudah siap dan akan saya implementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya ini. Oke, baik sekali. Jadi mulai minggu depan ya Pak ya. Kira-kira komitmennya Pak Farudin untuk kegiatan ini, untuk rencana kegiatan ini apa? Saya akan konsisten gitu. Jadi kalau materi itu sudah saya buat, sudah saya rancang, saya akan konsisten untuk di setiap kegiatan pembelajaran saya akan mencari atau saya akan membuat materi-materi yang menarik sehingga anak-anak itu setiap pelajaran saya harapkan tetap bersemangat dan antusias pengen mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan dalam kelas. Oke, baik sekali Pak. Itu saya harap nanti bisa sesuai rencana ya. Jadi tadi Pak Farudin udah sharing nih, kita udah sharing, Pak Farudin udah menyampaikan masalahnya, saya dengar juga Pak Farudin sendiri sudah punya ide-ide, sudah punya rencana target jadwalnya kapan, itu udah bagus banget Pak, tinggal dilaksanain aja. Kira-kira setelah kita ngobrol ini gimana perasaannya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Jadi alhamdulillah bahwasanya sudah kita lakukan tadi terkait dengan tadi coaching dengan Pak Potri ataupun dengan yang sudah kita lakukan tadi, bahwasanya itu sudah alhamdulillah baik, itu sudah berjalan lancar. Dia ada sedikit beberapa pertanyaan yang ingin sedikit saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan itu, kira-kira dari apa yang sudah diinginkan, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Oke, baiklah Pak. Jadi dari proses coaching tadi, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan alur tirta, di mana saya juga sudah menyampaikan tujuan dari proses coaching tadi. Terus saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya juga saya menanyakan berkaitan dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, serta komitmen dan tanggung jawab coaching terhadap rencana yang sudah dibuat Pak. Ya, jadi alhamdulillah itu juga sudah dilaksanakan oleh Ibu Eli. Mudah-mudahan kedepannya bagaimana apa yang menjadi program coaching yang sudah kita lakukan ini bisa berlanjut terus. Kemudian nanti di kemudian hari dengan apa yang kita lakukan ini, anak-anak kita bahkan nanti rekan-rekan kita sejawat itu bisa untuk saling berkoordinasi, saling berkomunikasi dengan baik, dan nanti itu nanti terwujud pendidikan yang baik juga, kan begitu. Jadi kira-kira dari sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Eli tadi, kira-kira ada apa hal yang kira-kira perlu disampaikan lagi Bu Eli? Saya rasa saya sudah berusaha melakukan yang terbaik Pak. Mungkin dari hasil observasi Bapak tadi bisa disampaikan ke saya, jadi saya bisa memperbaiki apa-apa yang kurang gitu. Jadi alhamdulillah dari awal hingga akhir tadi sudah bagus, baik, sesuai dengan rencana, baik itu dari tirta, kemudian tanggung jawab yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan baik. Saya kira itu Bu Eli, untuk kedepannya semoga apa yang kita lakukan ini bisa selalu dilakukan, dan nantinya harapan dari kita semuanya itu bisa berjalan lancar tanpa ada halangan sesuatu apapun. Kira itu Bu Eli ya yang saya sampaikan. Terima kasih.
karena masih ada hal-hal yang perlu kita sampaikan atau kita lakukan lagi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak ya. Ya, Selesai. Demikianlah tadi video praktik coaching yang telah kami buat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.